Selamat pagi jemaat GKNF Philadelphia Yogyakarta yang terkasih. Kami pada pagi ini akan membawa renungan keluarga dari Pak Budi Raharjo. Akan membawakan renungan dan pujian pagi ini. Lagu yang akan kita bawakan Pelangi Kasihnya. Renungan hari ini diambil dari Matius 1 ayat 22-23 dengan tema menghayati penyertaan dan kehadiran Allah. Shalom jemaat terkasih. Ada satu pernyataan Kristiani yang sangat populer, yang sering didengar, bahkan juga diucapkan. Kalimat itu adalah Allah beserta kita. Orang Kristen begitu mudahnya mengucapkan kalimat ini. Namun, pernyataan tersebut hanya menjadi kalimat klise yang tidak berkuasa. Banyak di antara mereka ragu-ragu lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah masih menyertaiku? Keraguan bahkan ketidakpercayaan itu muncul pada waktu ada masalah. Pada waktu sudah berdoa, tetapi Allah tidak kunjung memberi jalan keluar, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini. Merasa bahwa Allah tidak bertindak sama sekali. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak menghayati penyertaan kehadiran Allah dalam hidupnya dan meragukan keberadaannya? Ada beberapa penyebab mengapa seseorang kurang percaya bahwa Allah menyertainya dan meragukan keberadaannya. 1. Menurut Allah menyatakan diri secara fisik dengan tanda-tanda nyata secara lahiriah seperti yang kita kehendaki. Kalau itu terjadi, kita baru mau percaya. Orang-orang seperti inilah adalah orang yang memiliki gaya hidup seperti Thomas. Baru mau percaya setelah melihat Yohanes 20 ayat 24-29. Yesus menyatakan bahwa orang yang tidak melihat tetapi percaya adalah orang yang berbahagia. Ini berarti Allah tidak akan menyatakan diri secara visible supaya orang percaya. Dengan pernyataan tersebut, Allah menunjukkan bahwa orang yang tidak akan memiliki pengalaman seperti Thomas tetapi percaya.
Allah justru menghendaki orang dapat percaya kepada Allah walaupun tidak melihat. Dalam hal ini, orang percaya seharusnya berlatih untuk percaya dengan iman. 2. Menghendaki Allah menyertai dengan cara yang kita inginkan. Persoalan-persoalan hidup yang dialami diharapkan selesai tuntas seperti skenario yang Dia kehendaki. Kenyataannya, banyak orang Kristen tidak mendapat jawaban doa seperti yang diinginkan, walaupun sudah berdoa bahkan berpuasa. Artinya, dalam hal ini banyak orang meragukan kebijaksanaan Allah. Jemaat terkasih, yang perlu kita pahami bersama adalah perjalanan dalam mengiring Tuhan Yesus itu sering lebih sukar dibandingkan dengan sebelum kita berjalan mengiring Tuhan Yesus. Karena banyak orang yang berharap dengan menjadi orang Kristen, perjalanan hidup akan lebih besar, akan lebih lancar, bebas dari persoalan yang rumit, malapetaka, kesukaran, dan segala sesuatu yang menyakitkan. Kenyataan yang dialami ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan. Contoh yang paling jelas adalah perjalanan bangsa Israel. Mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Mereka harus berhenti di mana tiang awan dan tiang api itu berhenti. Bangsa Israel mengikuti petunjuk tiang awan dan tiang api. Namun ternyata langkah Allah sering membingungkan bangsa itu. Mereka disuruh berkemah di seberang Laut Merah, di mana Firaun dapat menjangkau mereka dan membunuh mereka. Keluaran 14 di Keluaran 17. Allah juga memerintahkan mereka melintasi daerah di mana tidak ada air dan berkemah di mana tidak ada air pula di Rafidim. Jemaat terkasih, dalam suasana HUT gereja kita, terlebih di dalam situasi kondisi yang tidak nyaman karena pandemi virus corona seperti ini, mari kita terus mengasah keyakinan kita akan penyertaan Tuhan dan terus hidup dalam persekutuan gereja Tuhan untuk membangun iman kita. Amin. Mari kita pada pagi hari ini berdoa, mendoakan beberapa hal yang kita rindukan kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, di mana kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada masa-masa saat seperti ini kami masih tetap beriman kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, keadaan saat ini semakin susah dalam kehidupan kami. Banyak hal yang harus kami selesaikan, banyak hal yang harus kami hadapi. Namun karena pandemi, karena corona ini Tuhan Yesus, kami banyak yang terdampak, kami banyak yang mengalami kesusahan. Bahkan pandemi ini menguji iman kami Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa melalui firman yang sudah kami dengarkan, biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kasih penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami Tuhan Yesus dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Biarlah kami boleh bertahan, kami boleh tetap setia kepada Tuhan, dan kami boleh melihat tangan Tuhan, pelangi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di mana gereja kami pada bulan ini berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kiranya gereja ini boleh bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Gereja ini boleh memberkati kami semua. Gereja ini boleh menjadi terang bagi lingkungan sekitar gereja kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua yang berjemaat di dalam gereja ini juga menjadi terang bagi lingkungan di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, meskipun demikian kami juga berdoa biarlah kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja ini.
Biarlah gereja ini bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi dari setiap kami, setiap jemaat yang beribadah di dalam gereja ini, Tuhan, boleh merasakan didikan Tuhan, merasakan kasih penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi besar juga bersama dengan gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam ekonominya, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kami semua penyelesaian atas setiap masalah kami, baik itu sakit penyakit, baik itu pekerjaan dan segala macam, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah setiap kami dan juga gereja ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami, bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekian dulu renungan dan pujian dari keluarga Pak Budi Raharjo Tes pada hari ini, dan kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga renungan yang kita dengarkan dan pujian yang kita angkat tadi bisa menjadi semangat untuk jemaat GKNF. Dan kami juga sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKNF Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.